rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, yang mana kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat ini. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Al-Bakar Al-Mazini pernah berkata, ya bin Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik faghammid 'ainaik. Wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat yang telah Allah peruntukkan bagimu, maka pejamkanlah matamu. Mensyukuri nikmat tentu harus memperbaiki ketakwaan dan ibadah kita. Sehingga Allah pula berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berada di hari Jumat, di mana kita berkumpul setiap pekannya. Hari Jumat adalah hari ke-6, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat pula Allah memasukkan Adam ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula mengeluarkan Adam dari surga. Dan di hari Jumat pula akan terjadi kiamat. Di hari Jumat juga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ada waktu yang terkabulnya, ada waktu terkabulnya doa. Dan ulama ada yang berpendapat bahwa waktu dijabahinya doa pada hari Jumat adalah ba'da sholatil asar, ba'da sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Dan yang sangat jelas, hari ini juga adalah hari ke-21, termasuk dalam hari terakhir yang sangat-sangat istimewa dalam bulan suci Ramadan, apalagi di malam harinya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya taqwallah. Saya mewasiatkan jamaah dan diri pribadi untuk terus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan kita, keadaan jamaah kita di akhir bulan Ramadan, yang mana merupakan realita yang terjadi saat ini. Yang pertama, berkurangnya semangat untuk ibadah, dibuktikan dengan jamaah sholat isya dan tarawih yang semakin maju safnya, semakin kurang. Waktu luang yang banyak digunakan untuk tidur, digunakan untuk memikirkan baju, celana, pakaian baru, dibuktikan dengan ramainya pusat perbelanjaan. Kue lebaran disibukkan dengan mempersiapkan kue lebaran dan makan istimewa. Padahal di 10 hari terakhir ini merupakan merupakan momen yang paling istimewa di bulan Ramadan. Bisa kita renungkan betapa pentingnya peristiwa ini, sehingga Rasulullah SAW sebagaimana digambarkan dalam hadis, Nabi sibuk di hari-hari terakhir Ramadan, bahkan mengajak keluarganya untuk beribadah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay al-'ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'dharahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Diriwayatkan muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan beliau mengencangkan sarungnya adalah meninggalkan istri-istri beliau karena berkonsentrasi untuk ibadah di akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar. Mengapa harus mencari Lailatul Qadar? Alasan pertama, Lailatul Qadar ini
lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat dari dalamnya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alasan kedua mengapa Rasulullah SAW mengejar malam Lailatul Qadar, karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun membawa keberkahan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dalam surah Al-Qadar ayat 4. Alasan ketiga, malam Lailatul Qadar penuh dengan salam, penuh dengan keselamatan. Yang dimaksud salam dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar, yaitu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lainnya. Demikianlah kata Mujahid dalam tafsir. Sehingga rugi sekali kalau ada yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima." Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir, yakni i'tikaf. Karena dengan beriktikaf, berdiam diri dan konsen beribadah di masjid walau hanya semalam, akan mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni i'takaftu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-laila thumma i'takaftu al-ashr al-awsat thumma utitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'takafan nasu ma. Aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karenanya seharusnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita semakin semangat beribadah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku sangat suka pada diriku jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluargaku untuk sholat jika mereka mampu. Yang dimaksud dengan menghidupkan 10 hari terakhir atau menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan mayoritas malamnya, tidak mesti seluruhnya. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah. Bahkan sebagaimana dinukil dari Imam Syafi'i, keutamaan tersebut didapatkan bagi orang yang menghidupkan sholat Isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingatlah, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bagaikan partai final. Orang yang berada di partai final tentu ingin meraih kemenangan, ingin mendapatkan juara. Jangan sampai kita sudah berada di penghujung pertandingan, kita sudah berada di partai final, malah kendor semangat karena tidak tahu strategi untuk menang, akhirnya kalah di akhir, dan itu tentu lebih menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingatlah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu
bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berada di 10 hari terakhir ini. Mari kita lebih giatkan, lebih semangat lagi beribadah daripada hari-hari sebelum ini. Maka sungguh rugi yang ada di hari akhir Ramadan, yang mendapati akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, namun malah kendor dalam beribadah. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nazarin wa udhunun bi khabarin amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jama'ah wal jum'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin badaha fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbahati kursi. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-husna wa ziyadah. Allahumma inna nas'aluka al-husna wa ziyadah. Allahumma inna nas'aluka al-husna wa ziyadah. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar warzuqna fiha ala qadari qadrik. Allahumma kfina bi halalika an haramik waghnina bi fadlika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.